Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau cerita tentang belajar filsuf Stoa atau Stoik agar kita bisa bahagia dan mempunyai mental yang kuat. Sebenarnya apa sih filsuf Stoa atau filsafat Stoicisme? Itu sebenarnya kalau kita bicara filsafat pasti pikirannya akan pusing dan bahasanya terlalu tinggi. Tetapi aku baru baca buku ini, Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Jadi ini memang filsafat tetapi bukan untuk filsafat yang teori banget ya, tapi filsafat yang memang langsung praktek ke dalam hidup sehari-hari. Jadi Pak Henry ini membuat suatu buku yang mudah dipahami dan ada karikatur lucunya, kemudian bahasanya juga enak dipahami. Nah, untuk itu kita harus belajar filsuf Stoa atau di dalam buku ini disebut filosofi teras. Filosofi teras sendiri dikembangkan oleh seorang orang Yunani yang kemudian dia dulunya orang yang kaya, namanya Zeno. Zeno itu seorang pedagang kaya yang membawa pewarna kain berwarna ungu. Jadi kalian tahu kalau pewarna kain berwarna ungu itu pasti untuk jubah raja, makanya warna ungu itu adalah warna bangsawan. Kalau sekarang kan warna janda ya kalau ungu. Padahal dulu pewarna ungu itu sangat mahal, akhirnya yang bisa memakai raja. Nah, Zeno itu membawa pewarna kain warna ungu itu, kemudian dia kena musibah kepalanya karam, dan oleh karena itu dia lebih tahu arti hidup sebenarnya. Kemudian dia mengajarkan ajaran filsafat Stoa itu di teras-teras, di bangunan Yunani Romawi yang besar-besar itu ya. Dia mengajarkan filosofi teras ya di teras, oleh karena itu disebut filosofi Stoa atau Stoik. Nah, sebenarnya filosofi Stoa ini sebenarnya hampir sama menurut saya, hampir sama seperti kita mindfulness. Karena di dalam ajaran mindfulness itu semua kebahagiaan itu bukan datang dari luar, tetapi kebahagiaan itu berasal dari dalam. Kemudian yang paling menarik dari filsuf Stoa itu mereka mengajarkan kesederhanaan berpikir. Jadi yang membuat kita bahagia itu ada di dalam pikiran kita, yang membuat kita tidak bahagia itu juga ada di dalam pikiran kita. Jadi kesehatan, kemudian kekayaan, kemudian untuk bisnis itu ada di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita adalah pikiran dan kerja keras dulu baru dapat hasilnya. Nah, hasilnya itu adalah di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita adalah kerja keras, kemudian usahanya bagaimana. Terlepas dari hasilnya itu ada di luar kendali kita. Menurut Epictetus, seorang filsuf Stoa juga, bahwasanya apapun sumber masalah atau sumber sebenar-benarnya itu ada di dalam pikiran kita. Kalau kita itu mau mengatakan suatu kejadian itu sedih, berarti di dalam pikiran kita memang sedih. Kalau kita mau mengatakan suatu peristiwa itu adalah bahagia, ya udah bahagia. Contohnya umpamanya macet. Kalau kita macet kan pasti orang marah-marah ya. Nah, itu adalah perbuatan percuma menurut filsuf Stoa. Tidak bisa kita mengendalikan macet, tidak bisa kita mengendalikan virus corona ini karena itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan apa? Pikiran kita, seperti positive thinking. Tapi tidak harus selalu positive thinking, kita juga harus memprediksi gejala-gejala negatifnya, kemudian kayak memprediksi gejala-gejala negatifnya gitu. Terus kemudian umpamanya orang tua kita bercerai, nah itu ada di luar kendali kita. Kita mau merasa sedih atau kita merasa marah kepada ayah,
itu adalah di dalam pikiran kita. Buat apa kita sedih, buat apa kita marah, itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah membuat hidup kita itu sebaik-baiknya, dan itu diambil pelajaran saja. Itu. Kemudian ada beberapa quotes yang bagus di dalam buku ini. Bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi kita terhadapnya. Ya, pokoknya kita bereaksi yang buruk dalam suatu peristiwa itu akan memicu stres. Sebenarnya apapun itu yang saya pelajari dari buku ini adalah apapun yang di dalam luar kendali kita itu tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah yang ada di dalam kendali kita. Persepsi, kemudian pikiran positif dan negatif. Semua yang terjadi, peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah bersifat netral. Kita saja yang memberikan penilaian positif atau negatif, benar atau salah. Jadi di dalam filosofi ini kita diajari jangan selalu menilai baik dan buruk. Bisa saja itu baik untuk orang lain dan bisa saja itu buruk untuk orang lain. Jadi kita harus terbiasa berpikir dulu sebelum mengejudge, oh ini buruk, ini jelek, ini baik, ini bagus gitu. Itu saja ya dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.